Salah satu brand clothing yang jual berbagai produk kasual football seperti baju, celana, jaket, dan tas. Tempatnya Selamat datang di segmen Sepik-Sepik, mengulik cerita di balik fenomena unik. Halo Bincang, kembali lagi dengan aku Desi, yang pada video kali ini akan mengulik fenomena live produk TikTok yang lagi booming. Live streaming kini sudah menjadi primadona. Selain berguna untuk dunia entertain, live streaming juga menjadi wajah baru di era pasar modern. Nah, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Pernah gak sih niatnya cuma scroll TikTok, 30 menit kemudian malah cekot barang yang padahal nggak ada di wishlist kita? Kenapa ya? Yuk, aku kasih tahu. Kamu juga pasti ngerasakan sekarang udah masuk di era digital, di mana teknologi menjadi inti kehidupan yang terus nemenin kita dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari bersosialisasi, mencari informasi, dan berbisnis. Hal ini bisa kita lihat dari pemakaian perangkat digital yang memudahkan pekerjaan kita. Banyak manfaat baru yang kita rasain sejak digitalisasi ini mulai berkembang. Contohnya, akses pendidikan, terbukanya peluang bisnis, transaksi pertukaran yang lebih simpel, dan koneksi yang lebih luas. Teknologi kini bikin semuanya kerasa jadi mungkin. Lewat platform media sosial TikTok, kita juga bisa nih dapetin berbagai macam hal yang kita butuhin. Siapa sih sekarang yang nggak tahu dan nggak pakai TikTok? Pasti kalian semua pakai kan? Nah, TikTok ini sudah populer di Indonesia sejak tahun 2020. Konten TikTok yang dulu cuma konten hiburan, sekarang udah berubah jadi platform yang lebih variatif. TikTok sekarang juga nawarin banyak fitur menarik. Salah satunya live streaming. Tapi ada yang sedikit unik nih daripada aplikasi lain. Di TikTok, live streaming juga dipakai sebagai wadah bisnis menguntungkan, yang kini disebut-sebut jadi ruang komersil baru. Dengan jangkauan pengguna yang luas dan beragam mulai dari anak muda sampai orang tua, bikin TikTok jadi media strategis banget buat dipakai para pembisnis. Udah makin ramai nih live streaming dipakai para pelaku UMKM dan influencer buat promosiin berbagai produk mereka ke penonton. Mulai dari barang ataupun makanan, semuanya ada. Di dalam aktivitas live streaming jualan, kualitas produk bukan lagi jadi pertimbangan paling utama bagi audiens untuk melakukan transaksi. Tapi gimana cara host live membangun interaksi juga punya peran besar buat bikin audiens beli produk tersebut dan nyiptain pengalaman baru yang unik. Kecepatan buat merespon pertanyaan dan permintaan pelanggan sekarang jadi tolak ukur bagus atau enggaknya sebuah toko. Mengingat sifat interaksinya yang gak langsung. Salah satu brand clothing yang jual berbagai produk kasual football seperti baju, celana, jaket, dan tas. Tempatnya ada di Jalan Kaca Piring nomor 7, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Halo, perkenalkan aku Muhammad Rizal Fadila, biasa dipanggil Rizal. Aku di sini sebagai host live dari My Life. Alhamdulillah kurang lebih udah selama 1 tahun jadi host live. Awalnya kan ngelihat dari sosial media yang udah mulai banyak, dari toko-toko itu mulai jualan online-nya tuh nggak cuma di marketplace tapi ada di live juga. Nah, itu sih dari awalnya dari sosial media. Awalnya emang aku cari ya pengen cobain gitu ya, apalagi lagi dan juga lumayan juga buat pengalaman dan juga ilmu baru buat aku. Jadi aku cari dan ternyata ya jodohnya ya di sini gitu, di Madrid. Cara mereka nawarin produknya bikin kita pengen cepet-cepet check out. Karena di balik itu, cara penjual nyampein produknya juga jadi salah satu strategi digital marketing buat narik audiens yang tepat sesuai targetnya. Yang nanya harga, jangan malu-malu ya kak. Ini murah banget, tinggal klik keranjang kuning. Di satu layar kecil, penjual berubah jadi entertainer. Bukan cuma jualan, tapi juga ngobrol, bercanda, bahkan curhat. Langsung check out payment. Payment ya Beb ya. Yang gede dari harga 40.000. Jadi 32.000. Kadang juga berasa spesial karena di-mention namanya. Karina udah check out ya? Makasih banyak. Yang belum, stok tinggal 5 loh. Nama kita disebut.
komentar kita dibales. Rasanya kayak lagi belanja bareng temen. Kakak udah CEO Kak Mantul, Kak Ulin, Bebek, terima kasih, semakin kaya raya, amin. Kakak sudah CEO Kak, terima kasih ya. Berkah-berkah lancar terus, rezekinya jangan lupa di follow ya. Atau ada juga permainan psikologi yang buat kita jadi kepikiran, duh, kalau nggak beli sekarang bisa ketinggalan diskon. Ada diskon dadakan, ada timer mundur, dan juga ada kalimat sakti, abis ini naik harga ya kak. Tanpa sadar, jadi kita lebih cepat dari logika. 100.000. Oke, kita mulai. Oke, gas. 4, 3. Gila. Sabar. Ada juga yang jualannya duduk santai, tutur katanya lembut, tanpa lonceng berisik. Tapi nggak tahu kenapa kita tertarik karena mau punya image elegan yang sama kayak penjualnya. Jadi sudah sangat aman untuk kulit sensitif. Kamu bisa gunakan sebagai hair oil, sebagai body oil, dan juga sebagai perfume. Live stream jualan di TikTok nyiptain ruang komersil baru yang ngebuat budaya belanja jadi beda dari sebelumnya. Dengan perpaduan shoppertainment, sekali klik banyak keranjang kuning udah di check out. Hal yang harus disiapkan kalau misalkan dari keseluruhan itu ada kayak device, terus produknya, studio, dan lain-lain. Tapi kalau buat pembawaan dari visualnya sih paling cara komunikasi yang efektifnya yang bakal seperti apa gitu untuk dilakukan saat live streaming. Interaksi dan juga ketertarikan dari audiens sih biasanya aku pakai dari bahasa yang nggak terlalu formal gitu, tapi terus tetap informatif. Terus juga aku biasanya komunikasinya itu dua arah gitu, walaupun mereka di jauh gitu ya secara online gitu, tapi mereka juga bisa merasakan kalau mereka tuh dianggap. Terus aku mancing mereka buat ikut komen juga, ikut berinteraksi juga gitu. Jadi lebih ke bahasa yang formal, terus diselingi sama product knowledge dan juga ya bercanda sehari-hari untuk meningkatkan keinginan dari dan ketertarikan dari para audiens. Keuntungannya sih sebenarnya komunikasinya jadi lebih efektif dan lebih langsung gitu ya, walaupun di luar kota gitu ya. Karena kan biasanya kalau misalkan mereka yang di luar kota dan nggak bisa datang ke toko, kalau nanya itu kan harus ke admin gitu ya, sedangkan itu tuh perlu waktu yang lama karena yang balesnya tuh cuma yang ngechatnya tuh banyak banget dan kita bakal perlu waktu yang lama gitu. Sedangkan di live tuh mereka bisa nanya apapun dan bisa langsung dijawab juga sama si host live-nya gitu. Biasanya dari marketplace-nya juga biasanya ngasih voucher-voucher dan juga diskon-diskon lebih buat pembelanjaan di live streaming. Kayak gitu sih salah satu keuntungan. Orangnya tuh dari audiens tuh lebih lebih berani untuk bicara gitu ya. Kalau misalkan di live aku rasanya itu karena kan komunikasi itu tidak secara langsung, tapi mereka juga bisa terus bertanya gitu. Sedangkan kalau secara langsung itu kan mereka harus mengeluarkan effort yang lebih juga untuk datang ke toko, terus berhadapan secara langsung kan itu nggak semua orang bisa juga. Sedangkan kalau di live streaming kan mereka bisa tinggal langsung tanya aja gitu. Terus bisa lebih menampung banyak orang tuh di live streaming itu. Aku bisa sekali informasi itu bisa ke banyak orang yang nonton di sana gitu. Sedangkan pembelanjaan gitu kan biasanya terbatas dari ruangan dan ya dari ruangannya juga gitu. Kalau secara statistik penjualan gitu ya, kalau secara statistik penjualan live ini tuh salah satu pendapatan terbesar kedua setelah ads, itu membuktikan bahwa efektivitas dari live itu emang berpengaruh itu gitu. Cuman balik lagi itu tergantung juga sama faktor-faktor lainnya mungkin ya, kayak dari brand positioning, produk, konten yang bisa menarik audiens untuk datang ke live dan lain-lain, termasuk dari pembawaan host live dan juga studio dan setting live lainnya. Berkat rekomendasi TikTok yang unik, beragam, dan sesuai sama minat, budaya belanja yang baru pun tumbuh, ngebawa nilai praktis, terpercaya, dan juga seru. Live streaming memang membawa banyak dampak positif. Lewat live streaming, pelaku UMKM yang dulunya susah masuk ke pasar digital, sekarang bisa ngobrol langsung dengan pembeli. Produk lokal jadi nggak kalah dari brand besar, karena yang dijual bukan cuma barang, tapi juga cerita, rasa percaya, dan kedekatan.
Lalu, untuk para pekerja kreatif, live selling juga membuka ekosistem kerja yang baru, mulai dari host live, content creator, videographer, editor, sampai admin live yang semua punya peran penting di dalam prosesnya. Live stream jualan di TikTok juga nggak hanya nawarin transaksi praktis cuma sekali klik, tapi juga menjual pengalaman unik, interaksi dengan penjual secara real time, dan juga menumbuhkan kepercayaan yang terbangun dari tiap interaksinya. Buat kalian yang suka berburu diskon di live streaming TikTok, yuk berbagi pengalamannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cerita menarik cuma ada di sini. Bye-bye!